Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan berlimpah rezekinya, dipermudah segala urusan kebaikannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, alangkah indahnya jika sahabat semua mendukung channel Tema Islami ini dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Tema Islami. Terima kasih banyak. Syukron kathiron. Jazakumullahu ahsanal jaza. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Kesempurnaan itu bukan hanya pada susunan fisiknya, namun jauh ke dalam diri manusia itu sendiri. Itulah rasa yang juga dikenal dengan istilah fitrah. Rasa-rasa yang ada pada manusia ini adalah sifat dan karakter kebutuhan yang mendasar. Butuh akan makan, butuh akan minum, namun ia juga butuh terhadap sesuatu yang mendalam, yakni rasa membutuhkan. Salah satu yang dibutuhkan oleh manusia adalah hubungan dengan teman hidupnya. Itu jugalah yang dirasakan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam saat beliau masih menjadi makhluk pertama dari jenis manusia. Sekalipun beliau didaulat sebagai makhluk terbaik dengan segala penghormatan yang diberikan Allah kepadanya, kehidupan yang menyenangkan, makan dan minum sepuasnya, namun Nabi Adam tetaplah merasakan kekurangan. Meskipun kebutuhan lahirnya terpenuhi, namun kebutuhan batinnya rasa kering. Beliau menyadari bahwa hanya beliau sendirilah makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang ada pada saat itu. Kegelisahan, rasa sepi, bingung merasuk dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah lebih tahu akan hal tersebut. Dalam keresahannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam mengantuk sampai ia tertidur pulas. Maka saat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam tertidur itu, Allah segera memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kiri Nabi Adam. Pada waktu itu, Nabi Adam sama sekali tidak merasakan sakit. Dari tulang rusuk Nabi Adam tadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa, termasuk semua keindahan yang ada pada Hawa. Kemanisan, keanggunan, keelokan, kecantikan diletakkan pada Hawa sampai hari kiamat. Allah juga meletakkan sifat kebersihan, kesopanan pada diri Hawa, sehingga lahirlah makhluk baru, manusia kedua, yakni Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan-perhiasan langit, memberinya mahkota dan mendudukannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Kemudian ketika Nabiullah Adam bangun dari tidurnya, Allah memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun kaget dan bertanya, "Siapakah engkau ini? Dan untuk siapa engkau ada di sini? Untuk siapa engkau diciptakan?" tanya Adam. Hawa pun menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. Maka Hawa menyaut, "Tidak, engkau sajalah yang kemari."
Akhirnya Nabiullah Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian di atas akhirnya berlakulah tradisi dengan perginya seorang lelaki menuju ke tempat seorang wanita. Artinya lelakilah yang lebih pantas untuk mengejar perempuan, mendatangi pihak perempuan. Setelah Nabi Adam dengan Hawa ingin melakukan interaksi, Nabi Adam berusaha untuk memegang tangan dari Hawa. Kemudian tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, jangan kau lakukan. Sesungguhnya interaksimu dengan Hawa itu masih belum halal, kecuali dengan pernikahan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghias surga serta mempercantik Hawa, termasuk mengumpulkan hidangan-hidangan surga yang disiapkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon tuba. Para malaikat yang sudah berkumpul di bawah pohon tuba memuji Allah secara terus-menerus dengan sendirinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Hawa dengan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji itu untuk memujaku, kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan, malaikatku yang menempati langitku pun menyaksikan. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku atas suatu mas kawin, membaca tasbih dan tahlil kepadaku." Kemudian pelayan-pelayan surga dan malaikat-malaikat menaburkan intan permata. Setelah itu para malaikat membawa Hawa kepada Adam. Maka Hawa pun meminta mas kawin kepada Adam. Lantas Nabiullah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, wahai Rabbku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak, bukan itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Allah, apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat, dan membaca tasbih kepadamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Bukan pula itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Allah, lantas apakah mas kawin untuk Hawa itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mas kawinnya adalah engkau membaca sholawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi junjungan para utusan dan menjadi penutupnya para nabi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sehingga aku menghalalkan Hawa kepadamu." Penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Ini pun dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Sahabat tema Islami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa penciptaan Hawa dan pernikahannya dengan Nabiullah Adam banyak sekali memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semuanya. Yang pertama,
Ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam masih menjadi manusia tunggal, makhluk baru dari jenis manusia satu-satunya, maka kita bisa melihat sekalipun kenikmatan-kenikmatan lahir dirasakan dan didapatkan oleh Nabiullah Adam, namun tetap ada yang kurang pada diri Adam. Itulah kenikmatan batin. Dan kenikmatan batin ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan memiliki teman hidup, yakni dari jenis yang sama, dari kalangan perempuan. Maka di sini kita bisa melihat begitu tingginya, begitu besarnya kedudukan perempuan dalam kehidupan ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan berhubungan secara lahir maupun secara batin dengan lawan jenis, karena itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah selipkan dalam penciptaan manusia. Maka kalau hari ini kita melihat banyak laki-laki yang kasar dan tidak menghormati, tidak menghargai perempuan, maka hendaklah dia berpikir dan merenungi peristiwa kegelisahan yang dirasakan oleh Nabiullah Adam sebelum terciptanya Hawa. Kemudian hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam hanya bisa merasakan kegelisahan dan kebingungan, tapi ia tidak mengetahui apa yang ia butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang ia butuhkan dengan tepat. Dan tentu saja apa yang Allah berikan itu adalah yang sangat baik, yang betul-betul didambakan dan diinginkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Sahabat tema Islami, masih banyak kisah-kisah lain yang akan kami sampaikan dan kami berikan kepada sahabat semuanya. Maka dukung channel ini terus dengan mengklik like, komen, share, dan subscribe. Semoga dengan peristiwa, dengan kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran dan bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.